2 kali 24 jam. 2 kali, lebih sempit lagi malah ya. Betul, itu bukan lapor ya, tapi sita. Sita, nah kayak masa kita nggak ada keringanan, mungkin kan ada yang, aduh saya memang lagi sulit, apalagi ini baru bangkit dari COVID gitu ya. Ya. Boleh, ada fasilitas itu? Ada di peraturannya sekarang itu wajib pajak dapat mengangsur 24 bulan. 24 bulan. Luar Tapi biasa. tapi syarat dan ketentuan berlaku di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, berjumpa kembali dengan saya Lismayanti, penyuluh KPP Madya Jakarta Selatan 1 di podcast kita tercinta Bir Pletok. Makseluan, bicara pajak sampai ngelotok. Tok tok tok. Kali ini kita akan membahas masalah penagihan. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu kita, bintang tamu ya. Sekarang ini dengan Bapak yang ganteng ini. Dia merupakan jurusita pajak negara ya, Pak ya. Betul. Yang bernama Bapak Marlin. Betul. Perkenalkan diri Pak, silakan. Siap. Terima kasih sahabat pajak, saya Marlin Wirana Hadi. Saya di KPP Madya Jakarta Selatan 1 sebagai jurusita pajak negara. Ya. Bapak ini bertugasnya apa Pak di sana Pak? Oh ya, saya di kantor pajak itu bertugas untuk menagih atau berkoordinasi dengan wajib pajak mengenai hutang-hutang pajak, wajib pajak. Hutang pajak. Hutang Nah, pajak. Betul. kalau gitu berarti ada yang harus dibayar nih hutang Betul ini, sekali, betul Pak ya. betul sekali. Nah, dokumen apa yang membuktikan kalau ada hutang wajib pajak? Oh iya. Nah, Jadi dasar kami sebagai jurusita pajak negara itu adalah surat tagihan pajak atau Surat yang tagihan pajak. betul atau yang biasa kita sebut itu STP. STP ya Pak ya. Betul. Nah, Iya. selain itu pun juga ada namanya surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak. Berarti Betul. ada dua ya Pak ya, surat Betul. tagihan pajak dan surat ketetapan pajak. Betul. Nah, bagaimana tata cara penerbitan surat tagihan pajak dan juga surat ketetapan pajak? Oke, singkatnya begini, kalau surat tagihan pajak itu diterbitkan untuk menagih sanksi atau bunga atas hutang pajak. Sanksi atau bunga? Betul. Apa tuh sanksi atau bunga ini? Oh iya, jadi gini, sanksi atau bunga itu surat pajak bisa kalau gampangnya contohnya pasal 25. Pasal 25. Betul. Jadi kalau pasal 25 ada wajib pajak yang sampai dengan tanggal jatuh tempo. Sampai dengan tanggal Jatuh tempo tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran. Betul. Di kantor ada jabatan akun representatif Oke. dapat menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih PPh pasal 25 yang belum dibayar. Oke, yang belum dibayar. Betul. Kalau kurang bayar bisa juga? Betul, bisa Oh, kurang bayar juga bisa oke. seperti kayak PPN atau PPN atau PP 25 yang belum bayar itu bisa juga. Nah, itu untuk bunganya. Nah, untuk yang dendanya, Dendanya beda betul, lagi. itu beda lagi. Beda lagi. Itu jika wajib pajak sampai dengan batas waktu pelaporan pajak, tidak menyampaikan SPT-nya, Tidak menyampaikan pelaporannya. nah, akun representatif dapat menerbitkan surat tagihan pajak. Gimana kalau dia lupa? Nah, lupa nih misalnya telat gitu. Betul. Jadi lapornya harusnya misalnya tanggal 20 bulan Mei, dia baru lapor bulan berikutnya gitu. Sama saja. Kena juga Kena dendanya. juga. Oke, jadi STP itu kalau misalnya kawan pajak nih ya, telat melaporkan atau kurang ya. Betul. Itu STP. Itu STP. Gimana kalau SKP? Surat SKP. ketetapan pajak. Nah, Kalau SKP surat ketetapan pajak itu diterbitkan jika wajib pajak dilakukan pemeriksaan. pemeriksaan. Betul. Oke. Jadi dalam nanti pada saat terakhir pemeriksaan itu ada jika diketahui adanya objek pajak yang kurang atau belum dibayarkan ataupun ada surat yang ada objek yang belum dibayarkan, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, Ketetapan ini yang pajak kurang betul. bayar. Ini yang jadi catatan. Surat ketetapan itu juga yang menjadi hutang pajak itu surat ketetapan kurang bayar. Kurang bayar. Betul, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Oh, jadi ada kurang bayar Betul. dan kurang bayar tambahan. Nah, Betul. bedanya apa nih? Bedanya ya? gini, Bayar dan tambahan. Betul. Saya jelaskan mungkin surat ketetapan itu ada beberapa ya. Iya. Ada surat ketetapan kurang lebih bayar jika wajib pajak ada lebih bayar restitusi. Yang kedua ada surat ketetapan pajak
kurang bayar, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, yang Tambahan. terakhir itu ada surat ketetapan pajak nihil. Nihil. Betul. Logikanya nihil nggak ada yang dibayar. Nihil itu jadi antara yang dilaporkan sama wajib pajak sama Sama yang- data kita sudah benar. Oh, sudah klop. Sudah klop. Betul Jika si sekali. pemeriksaannya klop, terbitlah ya And nihil. nihil. Betul sekali. Betul. Nah, catatan yang jadi hutang pajak itu hanya surat ketetapan pajak kurang, kurang bayar. atau tadi kurang bayar Bayar tambahan. tambahan. Oke. Betul. Nih kalau saya misalnya saya jangan sampai ya. Jangan sampai diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Misal pun diterbitkan gitu ya. Sobat pajak, kawan pajak diterbitkan SKP atau STP. Nah, ada nggak sih batas waktu dari tanggal penerbitan sampai dengan bayarnya? Oke. Mm-mm. Yap. Baik STP maupun surat ketetapan pajak kurang bayar itu pada umumnya jatuh temponya itu 1 bulan. 1 bulan. Satu Itu memang bulan. aturan 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan itu harus sudah dibayar. Harus sudah Harus sudah dibayar. Jadi saya misalnya diterbitkan tanggal sekian, itu dikirimkan Pak ya? Dia diterbitkan. Diterbitkan terus Diterbitkan. dikirimkan ke wajib Dikirimkan pajak. ke wajib pajak. Bisa pakai apa tuh Pak? Bisa pos, ekspedisi. Pos atau ekspedisi. Jadi kan saya sebagai wajib pajak saya bisa dong langsung mau tahu nih, saya ada nggak utang pajak? Itu bisa? Bisa. Kalau misalkan wajib pajak ada keinginan tahu untuk saya masih ada utang pajak atau enggak, silakan dapat menghubungi bisa dari kepelayanan atau nanti dari penagihan langsung ke jurusitanya bisa. Jika bisa diketahui ya. Bisa. Gitu. Oh Betul. gitu. Jadi karena kan 1 bulan harus bayar loh ya Betul. kawan pajak ya. Itu jangka waktu yang takutnya mungkin ya libur panjang, terus kawan pajak sedang juga tidak ada di kantor gitu, cuti atau bagaimana, ternyata itu tidak sampai dan sudah mepet kan juga gawat banget gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya gini, saya nih khilaf lah gitu ya misalnya ya, tapi jangan sampai khilaf juga ya kawan pajak ya. Dalam jangka 1 bulan itu saya mungkin keselip kali ya, lupa gitu. Ini ada SKP tapi saya lupa gitu. Pas udah 2 bulan lah saya baru tahu, oh saya ada SKP. Nah, dan saya telat. Ada nggak tindakan gimana gitu dari kantor pajak tuh kalau saya telat lupa bayar gitu? Nah, pada saat jangka waktu 1 bulan itu terlewati, itu baru tugas saya sebagai jurusita pajak negara. Nah, ini tugasnya beliau ya. Betul. Sebenarnya agak serem ya. Jadi disitulah saya sebagai jurusita pajak negara mulai melakukan tindakan, gitu kan. Tidak langsung yang mungkin yang tadi ditakutin ya. Iya. Kami juga dalam hal ini akan menerbitkan yang namanya surat teguran terlebih dahulu. Oh, jadi secara step Betul. by step aturan jadi Betul. tidak usah takut juga ya. Nggak usah Ditegur takut. dulu berarti Kita ya. tegurkan dulu. Jadi kita Oke. tidak langsung yang main kayak yang mungkin yang bisa ditakutin sama kawan-kawan pajak kan, kalau misalnya utang pajak, kita hutang-hutang lah maksudnya. Ya, hutang-hutang ya. Hutang-hutang gitu kan. Langsung apa gitu langsung di apa itu. Nah, kalau di kami ada ketentuan bahwa kami akan tegur dulu. Tegur dulu. Betul. Nah, ada tambahan lagi satu lagi. Berapa? Yang tadi 1 bulan itu sebenarnya pada umumnya 1 bulan. Pada Tapi umumnya. Pada umumnya. Nah, itu bisa istilahnya kayak ditunda. Kami tidak melakukan tindakan penagihan dulu jika wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. Oke, Gitu. jadi tindakan penagihan ditunda jika wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. Betul. Keberatan itu berarti ada yang mungkin merasa tidak sesuai gitu ya. Betul. Saya merasa keberatan nih Pada gitu saat kan. pemeriksaan itu. Itu berarti menunda tindakan penagihan. Yes, betul. Sampai dengan keluar keputusan keberatan atau keputusan banding. Oh, jadi pokoknya kalau ada tindakan hukum itu akan menunda tindakan penagihan Ya, sampai Betul. dengan keluar putusan. sampai dengan keluar putusan. Kalau sudah keluar putusan inkrah, nah itu Inkrah. baru kami dari jurusita pajak baru mulai melakukan tindakan penagihan. Oke, baik. Nanti nih kasusnya kalau ada mengajukan upaya hukum ya. Betul. Bagaimana kalau misalnya tidak? Nah, itu batas waktu nih dari yang sebulan sampai surat teguran itu berapa hari? Ya, dari jatuh tempo kan 1 bulan sejak diterbitkan ketetapan atau strategi pajak. Lalu jika sudah melawan itu 7 hari dari 7 hari dari jatuh tempo kami dapat menerbitkan surat teguran. Dapat.
Tenang, surat teguran dulu. Teguran dulu. Oke, dapat menerbitkan surat teguran. Ditegur dulu lah ya, Betul. kita Mbak tolong ini lunasi Betul. utangnya, ditegur kasih tahu dulu Dikasih lah tahu ya, dulu, kasih tahu betul. dulu. Mungkin ya tadi saya sudah bilang saya mungkin keselip atau saya kelupaan, ditegur dulu gitu. Tolong ini dibayarkan dulu gitu ya, Betul. tidak langsung ujuk-ujuk langsung dipaksa atau betul. Itu surat teguran nanti biasanya kami kirimkan ke alamat yang terdaftar di sistem ya. Oh, Nah, nah, itu itu. notis. Itu ya. Itu. Jadi tolong wajib pajak yang berpindah alamat. Betul. Nah, perbarui datanya karena bisa jadi SKP itu terbit ke alamat yang ada di sistem, belum diperbarui, tidak dapat. Terbitlah teguran. Tidak dapat lagi. Nah, kan Betul. repot ya? Betul sekali. Tindak penagihan tetap berjalan ya berarti Tetap ya? berjalan. Tetap berjalan. Maka dari itu kawan pajak jangan lupa untuk mengupdate ya, merubah data jika alamatnya memang berubah gitu ya. Nah, Betul. selain itu misalnya saya bandel nih kan, udah ditegur ya Bapak ya belum dibayar juga. Lalu apa yang tindakan dilanjutkan selanjutnya Oke, oleh siap. Jurusita? Siap. Selain bandel mungkin yang tadi alamatnya nggak terupdate ya mungkin. Iya, mungkin. Jadi, Bisa jadi gitu, betul. Pada saat 7 hari setelah surat teguran itu terbit, tidak ada respon Tidak dari ada respon. dari wajib pajak, baik menghubungi kantor pajak atau tidak adanya pembayaran, kami Jurusita Pajak Negara dapat menerbitkan surat paksa dalam waktu 21 hari 21 hari. dari surat teguran terbit. Jadi 7 hari Betul. terbit teguran, 21 hari paksa, Betul. tidak juga ke selanjutnya apa Pak? Ke 21 hari itu tetap tidak dilakukan pembayaran, 2 kali 24 jam. 2 kali, lebih sempit lagi malah ya. Itu bukan lapor ya, tapi sita. Sita, nah sudah sampai ke sita. Sudah sampai ke sita. Oke. Tapi gimana masalahnya nih ya? Bukan karena saya tidak mau bayar Pak, tapi kondisi keuangan kami mungkin tidak memungkinkan untuk bayar sepenuhnya. Ada nggak sih, bisa nggak sih saya setengah-setengah dulu deh Pak gitu bayarnya? Masih nawar nih ya. Betul. Jadi gini, untuk yang terkait pembayaran tadi, mungkin saya bisa sebutnya angsur kali ya, mengangsur. Nah iya, maksudnya gitu ya, bahasa Betul, enaknya betul, angsur betul. lah ya. Kan kalau di bank hutang aja bisa diangsur ya, bener nggak? Kawan Betul. pajak ya, masa kita nggak ada keringanan? Mungkin kan ada yang, aduh saya memang lagi sulit, apalagi ini baru bangkit dari COVID gitu ya. Ya. Boleh, ada fasilitas itu? Ada di peraturannya sekarang itu wajib pajak dapat mengangsur hutang pajaknya itu maksimal itu 24 bulan. 24 bulan. 24 bulan. Luar Tapi biasa. tapi syarat dan ketentuan berlaku di situ. Itu. tidak Syarat dan tidak hanya ketentuan tidak berlaku hanya ya. saya mau ngangsur, iya ngangsur silakan gitu. Tidak, itu ada ketentuan yang perlu dipenuhi juga gitu syarat-syaratnya. Secara garis besarnya lah, Secara garis besarnya, pertama wajib pajak harus mengajukan permohonan. permohonan Betul, pertama. Kedua, ditujukan ke ke kantor pelayanan pajak terdaftar. terdaftar. Oke, Betul. satu. Tuh, Dua. yang kedua, wajib pajak melampirkan di suratnya itu ya, melampirkan laporan keuangan yang menyatakan memang bahwa lagi kesulitan. Nah, berarti memang yang kedua ini penting ya. Betul. Membuktikan kalau memang di likuidasinya saat Betul. laporan keuangannya lagi sulit. Betul. Nah, kalau nggak sulit kenapa mesti angsur kan? Lah, iya. Betul sekali kan. Jadi kalau memang sulit, monggo dibuktikan di laporan Monggo. keuangan. Betul. Nah, yang Oke. terakhir Yang itu terakhir? kita pun juga harus memegang yang namanya jaminan. Oh, jaminan ini apa Aset. Bapak? Agunan ya? Agunan ya, ya betul. Jadi Bahasa jangan lupa kerennya ya. di sini memang selain yang memang wajib pajak harus membuktikan lewat laporan keuangan, wajib pajak juga harus memberikan jaminan senilai hutang pajak yang mau diangsur. Aset yang senilai hutang pajak diangsur. Betul. Misalnya nih, Ya. hutang pajaknya 200 juta. Ya. Terus saya mau mengagunkan mobil saya yang seharga itu. Ya. Lalu agunannya berupa apa? Saya memberikan apa ke kantor pajak sebagai agunan? Betul. Jaminannya itu berarti bukti kepemilikan ya. Oh, bukti kepemilikan Betul. dari kendaraan tersebut. Betul Saya sekali. serahkan ke kantor pajak, Pak. Ini agunan saya, gitu Betul, ya. betul. Saya mau angsur 12 bulan. Itu paling lama. Paling lama 24 bulan. 24 bulan ya. 24 bulan berarti bisa jadi saya setahun aja deh, Pak. 12 Wah, bulan. cocok itu. Bisa. Bisa. Cocok gitu ya. Langsung dicocok gitu ya. Oke. Jadi itu paling lama 24 bulan. Jika wajib pajak merasa, oh oke deh setahun aja kayaknya saya udah mulai membaik kondisinya. Kayaknya sih setahun lunas nih ya, Cukup cukup. lah ya. Boleh. Itu adalah paling lama ya. Betul. Ini luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya
kita itu sudah banyak sekali keringanan ya. Betul. Nah, keringanan. Walaupun ada hutang pajak, terus misalnya ada kendala, masih kita berikan fasilitas mengangsur. Ini luar biasa. Dan itu pun juga tidak ujuk-ujuk ada hutang pajak langsung main sita, itu enggak ya? Enggak. Kita itu nanti Opsi terakhir sekali. itu udah opsi terakhir sekali. Bener-bener udah nggak bisa, ya udah gitu ya. Memang nggak bisa bayar, bukan nggak bisa bayar mungkin ya, tidak mau membayar. Itu opsi terakhir yang kita lakukan. Luar biasa. Itu mungkin saya bisa tambahin lagi, kalau yang surat teguran tadi memang dikirimkan melalui pos ke alamat di mana wajib pajak terdaftar ya. Tapi kalau untuk yang khusus yang surat paksa itu memang harus diantar langsung dan harus diterima langsung oleh pimpinan ya, direktur ya. Oh, jadi kalau paksa khusus ya, karena Harus memang itu diantar udah langsung. opsi terakhir Opsi sebelum terakhir, sita. Jadi dia betul. harus diantarkan ke direktur langsung Betul. oleh juru sita dan ada surat tugasnya pastinya. Ada surat tugasnya pasti. Ya, jadi legalnya tetap. Oke. Hai kawan pajak, gimana? Sudah mulai tercerahkan ya? Jadi jangan langsung underestimate kok. Waduh, ada juru sita datang. Tapi mungkin Bapak ini hanya menyampaikan surat teguran, mungkin ada yang kelewat, mungkin ada yang belum sampai, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak sekali Bapak Marlin. Dengan waktu yang singkat ini kami mendapatkan banyak informasi dan ilmu baru tentang penagihan. Mungkin kawan pajak atau kawan pajak yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa datang langsung ke seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan atau tersebut sesi P3 di KPP Madya Jakarta Selatan 1 bertemu langsung dengan juru sita Bapak Ibu Bapak Marlin. Oke, terima kasih kawan pajak sudah stay tune terus di podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bir Peletok, Maxel One bicara pajak sampai ngelotok. Top top top.